Hari ini ya kita libur ya. Harusnya pemerintah beri kita libur untuk apa saudara? Untuk beribadah ya kepada Tuhan, untuk memperingati ya kebaikan Tuhan yang naik ke surga, untuk apa? Memberikan tempat bagi kita saudara ya. Tapi banyak orang Kristen menggunakan hari libur ini untuk jalan-jalan, ya kan? Tadi ada lihat WA, ada yang ke pantai, ya kan? Ada ke Ancol, ada kemana-mana, gitu loh. Boleh, gak masalah. Tapi ibadah dulu, saudara ya. Soalnya kalau pemerintah aja memberikan kita kebebasan, kebaikan, kemurahan untuk kita ibadah, masa kita yang calon penghuni surga ini, masa kita tidak menggunakannya, ya saudara ya. Tadi saya sangat diberkati dengan lagu yang terakhir. Di rumah Bapakku banyak tempatnya. Saya ingat lagu ini selalu di mana? Waktu ke pemakaman. Iya, kalau saya lagi menguburkan orang atau kita lagi di tempat kuburan, lagunya banyak ini saudara. Diingatkan. Tapi apakah bagi banyak orang Kristen atau banyak orang itu masuk ke surga? Belum tentu. Walaupun semua yang datang, pendeta datang ya di kuburan nyanyi lagu ini, tapi yang dinyanyikan belum tentu dia ke surga. Tergantung dari waktu dia masih hidup. Amin saudara. Jadi kadang-kadang kita melihat setiap orang Kristen mati ya, lagunya pasti kita akan ke surga, sudah bersama Yesus di surga. Ya. Apakah benar itu? Ya. Jadi kita harus lihat orangnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, ya kan? Itu hanya untuk menghibur kita saja kan, bukan yang mati. Jadi saudara, pastikan kalau kita yang mati kelak masuk surga. Jadi lagunya itu pas buat kita saudara ya. Amin saudara. Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ya, ascension of Jesus in the end of the end time perspective. Jadi kita lihat kenaikan Yesus ini dipandang dari sudut akhir zaman. Apa sih hubungannya kenaikan Yesus dengan akhir zaman ya? Kita lihat Yesus naik ya kan. Untuk apa saudara? Menyediakan tempat di surga. Di surga nanti kita bersama Yesus, bersama orang-orang yang cinta Tuhan ya. Nah, terus gimana yang sudah mati belum yang sudah mati tapi Yesus belum datang. Nanti juga akan dibangkitkan, ya kan, dibangkitkan dulu. Orang yang mati di dalam Kristus Yesus, yang cinta Tuhan, yang hidupnya benar, waktu Yesus datang itu akan dibangkitkan dulu bersama kita yang cinta Yesus, bertemu di awan-awan dan dibawa ke surga. Itu dalam peristiwa rapture atau pengangkatan, ya. Nah, kita jadi mempelai. Nah, Yesus naik ke surga juga, ini apa fungsinya Yesus? Dia menjadi imam, menjadi perantara, ya. Saat ini Yesus sebagai perantara karena kita belum naik ke surga. Ya, doa-doa kita, ya, kita minta ampun pada Yesus, ya, minta ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita. Yesus akan menjadi perantara kita bagi Tuhan. Dan Yesus naik ke surga, dia juga meninggalkan kita dengan Holy Spirit, mengirim Roh Kudus supaya kita menjadi kuat dalam melawan setan-setan di dunia ini. Dan kita juga harus menjadi saksi Tuhan dan pergi dengan Injil. Ya, kita akan bahas satu persatu ya yang sudah ada di slide ini. Yang pertama, ya kan? Loh. Yesus memberikan rumah di surga kepada kita. Jadi Yesus naik ke surga itu dia mati, ya kan? Dia pelayanan, mati, bangkit. Terus bukan selesai. Naik ke surga, wah selesai udahlah. Yang penting aku udah nebus dosa manusia, sudah bangkit, naik ke surga, terus santai. Tidak, saudara. Justru Yesus itu yang penting, itu mati, bangkit, naik ke surga untuk apa? Menjadi perantara bagi kita dan Allah. Ya. Jadi perantara, doa-doa kita disampaikan kepada Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Yesus naik ya, ke langit ya, dan disaksikan banyak orang. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga bukan nganggur, tapi mempersiapkan rumah bagi kita. Bahkan di surga Yesus menjadi pengantara antara kita dan Bapa di surga. Dan kalau lengkap semua selesai, Yesus akan kembali lagi dalam peristiwa rapture untuk mengangkat kita yang sudah siap. Ya, apakah kita sudah siap rapture? Siap? Angkat tangan dulu yang siap. Enggak semua siap ini. Ya kan? Kita harus siap. Ya. Menyambut kedatangan Yesus yang kedua, yaitu di udara dalam rapture. Sebab kalau enggak kita enggak terangkat, saudara. Aduh, jangan sampai kita tidak terangkat ke surga. Benar. Kalau kita Yesus datang kita diangkat, yang jahat, yang masih iri hati, yang masih suka marah, susah ngambek, yang enggak beres hidupnya, itu ditinggal di dunia. Untuk apa? Mengalami penderitaan, aniaya dalam masa 7 tahun tribulasi yang sangat-sangat mengerikan. Ya, supaya kita nanti tahu semua bahwa di dunia ini saudara, itu semuanya akan mengerikan. Maka orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, yang rajin ibadah, pasti akan diangkat oleh Yesus ke surga. Ya, melalui peristiwa pengangkatan. Yohanes 14 ayat 1-6 ya. 1-3 dulu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus ngomong ya, jangan gelisah hatimu, aku akan naik ke surga, aku akan diangkat, bahkan aku akan mati ya, dan bangkit dan naik ke surga. Kamu jangan gelisah ya. Jika tidak demikian tentu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jelas sekali bahwa Yesus ketika sebelum naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah, jangan takut, aku akan pergi ke Bapa. Untuk apa? Menjadi perantara bagi kamu. Ya, menyampaikan doa-doamu, menyediakan tempat di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, kita akan punya tempat yang bagus di surga nanti. Banyak orang nggak mau percaya. Ya, saudara saat ini mungkin di dunia ini ngontrak, ya kan, rumahnya kecil, ngontrak pun nggak punya uang, ada pun kecil, pet-petan, susah, kan. Nanti setahun lagi ditagih lagi kontrakan, nggak ada duit lagi, tagih lagi. Kita kalau sudah menderita di dunia, ya, tapi kita nggak mau percaya pada Yesus, rugi saudara. Ya, kita lebih baik dan harus percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh. Udahlah di dunia kalau kita tetap tinggal di rumah kecil, gang kecil, ya banjir, itu nggak usah dipikirin. Kita ngomong di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya kan? Rumah besar kecil pun yang kita diami di dunia ini akan kita tinggal. Tapi ini sementara semua. Sebesar apapun rumah kita di dunia pun tetap kita tinggal. Sekecil apapun juga kita tinggal. Yang penting adalah rumah kita kelak di surga. Nah, ini Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita yang mempercaya dan ibadah sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen tidak ibadah sungguh-sungguh. Apalagi zaman sekarang. Zaman susah uang. Ya kan? Barang-barang naik. BBM naik. Semua pengeluaran naik. Tapi pemasukan tidak naik-naik. Bahkan turun. Saudara, kita mulai hari ini mulai belajar. Bahwa ingat bahwa Yesus naik ke surga. Itu demi kita. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Saya juga demikian saudara, saya juga belajar terus, pokoknya berdoa Tuhan, jangan sampai kita semua tidak terangkat.
Tapi kita harus terangkat. Hidup dunia nggak lama. Nggak lama. Ya. Yang penting kita hidup benar. Ibadah benar. Ya. Ibadah sungguh-sungguh. Dikasih waktu untuk liburan, untuk ibadah, ibadah. Tapi banyak orang nggak ibadah kan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini berbicara tentang rapture. Yesus naik ke surga, menjadi pengantara, menjadi imam bagi kita, ya kan? Imam bagi kita. Doa kita disampaikan kepada Bapak, imam. Kita doa itu apa? Yesus di surga perantara. Nanti tiba saatnya, selesai waktunya, Yesus akan datang ya di awan-awan menjemput kita yang sungguh-sungguh beribadah dan percaya kepada Yesus. Ya. Dan itu saudara, di waktu yang sama Yesus akan mendatangkan banyak hukuman selama 7 tahun bagi orang yang tidak percaya. Yang percaya semua akan naik ke surga. Ya, perjamuan anak domba, ya kain anak domba. Kita bahagia, yang muda jadi, yang tua jadi muda, segar, dan di situ di surga kita selama-lamanya bersama Yesus. Di waktu yang sama, Yesus ya akan mendatangkan 7 masa tribulasi. Hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Kalau saudara tidak bisa tahan dengan masalah ekonomi kita, masa hidup kita di sini saat ini. Kalau sampai datang masa tribulasi, itu sangat mengerikan saudara. Ya. Dan saya rasa waktu itu akan datang segera. Saya lihat perkembangan peperangan Israel bagaimana. Siapa patokannya Israel aja. Sebab ini juga buku tentang Israel kan. Nggak ada tentang Indonesia. Patokannya Israel aja. Kita hanya ikut aja dicangkokkan. Jadi kalau kita siap-siap sekarang, ya, saya percaya kalau Yesus datang kita akan masuk ke surga semua. Ya, di surga enak saudara, di tempatku bersama tinggal dan Yesus akan kembali, ya, membawa kita semua ke surga. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jelas ini ya, yang mati di dalam Kristus pun akan dibangkitkan. Bagaimana orang tua kita, anak kita, atau mungkin orang suami kita, istri kita yang telah meninggal. Kalau mereka di dalam Tuhan hidupnya, pasti akan dibangkitkan lagi. Ya. Tapi, kalau anak kita hidupnya nggak benar, atau orang tua kita nggak benar, atau suami kita nggak benar, itu nggak dibangkitkan saudara. Kalau Yesus datang. Nanti dibangkitkan kalau ada penghukuman. Saatnya nanti setan dihukum, dan anak-anak yang tidak percaya Tuhan itu semua akan dibangkitkan, diadili, dan dilemparkan ke api neraka untuk selama-lamanya. Jangan sampai kita masuk neraka. Sebab masuk neraka tidak bisa kita minta ampun pada Tuhan Yesus. Kembali untuk masuk surga nggak bisa. Surga dan neraka kita tentukan saat kita masih hidup. Maka kita harus hidup benar. Sekalipun kita susah hidupnya, setengah mati hidupnya, gak punya uang, banyak masalah, tapi tetap kita harus percaya kepada Yesus dan tetap kita harus hidup dalam kebenaran. Percaya saudara, kalau hidup dalam kebenaran, maka segala yang kita butuhkan Tuhan tetap kasih kok. Tuhan gak mungkin, anak-anak susah gak ditolong, gak mungkin. Pasti ditolong, cuma kita gak pernah percaya sungguh kepada Tuhan. Kalau soal masalah, kita sering banyak masalah. Bapak Bu Ida sering banyak masalah. Pekerjaan, keuangan, ya, untuk bayar ini, bayar itu. Banyak sekali masalah. Tiap hari kita harus berdoa pagi-pagi. Ya, berdoa sampai kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Baca firman, hidup benar. Dan kita sungguh-sungguh berdoa. Maka setiap kali kita ada masalah, Tuhan pasti tolong. Gak mungkin dong saudara punya anak saudara ada masalah Tuhan gak tolong. Tolong gak? Tolong dong anak kita kok, ya kan? Bahkan kalau gak punya uang, beli apa kita kasih anak kita. Uang sekolah, uang jajan, uang beli sepatu, beli HP kita kasih semua kan. Hanya Bapak di surga pasti memberikan apa yang kita minta. Cuman kita gak pernah mau percaya kepada Tuhan. Ya, jadi Yesus naik ke surga memberikan rumah
bagi kita yang percaya kepada Dia. Ya. Kapan itu? Inilah saatnya. Ini saatnya Tuhan memberikan rumah pada kita. Bagi yang percaya nih ya. Yesus datang kembali membawa kita ke surga. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ini caranya Yesus membawa kita ke surga. Caranya. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, Yesus sendiri akan turun dari surga. Dia datang sendiri. Yesus datang di angkasa, di langit, datang sendiri untuk membawa kita ke surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan saya katakan, yang mati dalam Kristus. Pastikan kita mati dalam Kristus. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Jauhi dosa, jauhi kejahatan, jauhi dusta, menipu orang. Ya, kita harus hidup benar sesuai firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka kalau kita mati sekarang, kita akan dibangkitkan. Ya, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sekalipun pendeta pun kalau misalnya nggak di dalam Tuhan, ada nggak? Ya banyak juga. Sebab pendeta itu seperti ada panggilan, juga ada profesi. Nah, kita sebagai apa? Kalau ada panggilan, kita sungguh-sungguh karena kita memang ingin mengembalakan umat Tuhan, hidup dengan benar sebagai contoh bagus. Tapi ada juga jadi pendeta atau gembala hanya untuk hidup, sekedar untuk mencari uang. Nggak bisa. Yang penting bagaimana kita hidup ya. Jadi nanti kita akan diangkat. Kalau kita mati diangkat, kubur dibuka. Yang hidup, yang masih hidup pun juga akan diangkat bersama-sama. Tapi bagaimana di dunia tadi saya katakan, yang tertinggal. Langsung terjadi bencana besar. Mungkin supirnya cinta Tuhan, supir pilotnya, ya kan, pesawat terbang, pilotnya jatuh diangkat, pilotnya nabrak pesawat terbangnya, naik bisnya hilang, kereta api hilang, supirnya juga. Jadi naik motor rapture, naik mobil rapture, semua terjadi banyak bencana. Di dunia banyak bencana. Orang sudah tidak bisa damai lagi. Orang bisa makan masuk rumah orang lain, terjadi huru-hara, terjadi pembunuhan, terjadi perampokan. Wah, pokoknya dunia akan sangat kacau sekali. Di dunia akan sangat-sangat kacau, orang saling membunuh, saling merampok. Tapi kita yang percaya pada Yesus, kita akan diangkat. Yang mati pun akan dibangkitkan, saudara. Jadi pastikan hidup kita yang singkat ini harus hidup benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka siapa? Yang sudah mati, yang dalam Tuhan jadi diangkat bareng-bareng. Yang kuburnya terbuka, diangkat yang cinta Tuhan. Dan kita bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Selama-lamanya. Jadi selama-lamanya, seterusnya, sepanjang masa kita hidup bersama Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Yang orang sering sebut surga. Mau, saudara? Ya. Saya anjurkan khususnya bagi yang susah di dunia, ya kan? Hidup susah banget, ya. Udah serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Sudah susah di dunia, mati nggak masuk surga, kan celaka, saudara. Ya kalau kita di dunia udah susah, ya kita mau apa lagi? Udah cari Tuhan, Tuhan pasti tolong kok. Amin, saudara ya. Sekarang zaman sekarang tuh orang malas ibadah, saudara. Ibadah itu kayak beban, kayak berat. Aduh, kok ibadah lagi yo, tahu-tahu minggu ini ya Jumat, besok minggu lagi, besok minggu lagi ibadah lagi. Kok hanya ibadah terus ya? Baru 2 kali seminggu, itu pun nggak tiap bulan. Orang udah ogah, saudara. Bayangkan, zaman sekarang nanti orang itu sudah mulai ogah-ogahan ibadah. Ya kalau kita ogah ibadah, mau masuk surga, ya nggak ada lah, saudara, enak saja. Nggak mungkin bisa masuk surga. Surga itu selama-lamanya bersama Yesus. Mau, saudara? Mau nggak? Yang mau masuk surga angkat tangan dulu. Wah, ke surga semua angkat tangan. Saya senang hari ini semua yang datang mau masuk surga.
Tapi harus ada yang dikerjakan. Ibadah sungguh-sungguh. Ibadah jangan cuma di gereja saja. Tapi di rumah juga ibadah. Baca firman, berdoa bersama suami, sama istri, bersama anak-anak kalau bisa, kalau belum nikah anaknya, ya kan? Atau mungkin kita hidup dengan benar. Itu kita sedang membeli tiket ke surga, ya. Jadi kalau sudah selama di surga itu enak, saudara. Saya juga demikian, saya juga kepengen sekeluarga kami semua masuk surga. Ibu Ida pendoa syafaat di rumah, tiap hari doa terus, saudara. Ya. Sebab di dunia ini berat, saudara. Saya rasa dunia ini berat sekali. Kalau kita nggak ada Tuhan, ya, kita nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi kita jangan sampai dunia ini memengaruhi hidup kita. Ya. 1 Korintus 15 ayat 51-52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia dinyatakan oleh Paulus nih kan. Kita tidak akan mati semuanya, ya kan? Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Jadi yang mati diubahkan, yang mungkin sudah jadi kerangka, ya kan, tengkorak, diubahkan dengan tubuh kemuliaan, dan kita juga akan bersama-sama orang yang mati itu diangkat dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kita nggak ada lagi, cuma wajah kita tetap ada sama sekarang, ya kan. Jadi sama tubuhnya, tapi tubuh kemuliaan diangkat semua, saudara. Sebab tubuh jasmani tidak bisa masuk ke surga, tubuh kemuliaan saja. Dan kita akan diubahkan bersama yang mati itu, diubahkan semua naik ke surga. Dan kita akan bertemu dengan Yesus, ya. Jadi ini rahasia ini diberitahukan kepada jemaat di Korintus oleh Paulus, ya. Sekejap mata. Jadi kalau udah naik ke surga, nanti orang tidak bisa bertobat, langsung naik ke surga. Kalau pelan-pelan kan bisa, ya Tuhan aku mau ikut Tuhan, ampuni aku ikut. Nggak bisa. Sekejap mata kita merem lagi dah. Pindah alam, ya kan? Tapi kalau orang yang di dunia hanya melihat saja, mau tobat nggak bisa. Ya maka pastikan hari ini kita sungguh-sungguh, ya, beribadah kepada Tuhan. Benahi ibadah kita, ya. Langit yang baru dan bumi yang baru, Taman Eden baru untuk orang percaya. Nah, kita tadi diangkat, dibawa kemana? Nanti kita akan berada di langit yang baru, bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1-5. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jelas ya. Langit yang lama, bumi ini semua akan berlalu, hilang, ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Lah ini repot, saya juga nggak ngerti nih kenapa nggak ada laut nih. Saya padahal punya pancingan tuh, beli pancingan tuh, nggak usah dipakai, ya. Saya juga nggak tahu kenapa nggak ada laut tuh. Ya apakah benar nggak ada laut? Saya nggak tahu juga. Kalau nggak ada laut kan kering ya. Kita nggak bisa main perahu-perahuan, kapal-kapalan, ya kan. Saya nggak ngerti memang dari dulu ini kenapa nggak ada laut itu loh. Langit bumi baru ada lautnya nggak ada, ya kan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi nanti di langit baru bumi baru itu ada Yerusalem baru. Di mana Tuhan memerintah. Itu orang Israel semua tuh. Pondasinya sama pintunya, itu pondasinya rasul. Pintunya juga nama-nama anak-anak Yakub. Dan semua itu pasti dan Allah itu terletak di situ dan kita ada di tengah bersama mereka, sama orang yang diangkat semua. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, pastikan kita masuk surga. Karena tidak akan ada air mata lagi. Tidak ada kesusahan lagi. Tidak ada penderitaan lagi. Di dunia hidup menderita, ya kan? Tapi di sana tidak akan ada air mata lagi. Ya. Jadi kita bahagia hidupnya. Mau kan? Ya dong.
Di sini susah, tempat tinggal susah, makan susah, untuk apa-apa susah, ya kan? Terus kita disakiti orang, ya kan? Disakiti pasangan hidup kita, dianiaya, kan? Tapi di sana nggak ada air mata, nggak ada kesedihan, nggak ada duka, bukan sehari 2 hari, tapi untuk selama-lamanya. Enak kan saudara? Dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada kematian lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita. Jelas, di surga itu kita benar-benar seperti Taman Eden dulu, sebelum ada dosa. Itu kita bahagia, ya kan? Gembira bersama orang yang kita kasih, yang juga masuk ke surga. Dan tidak ada maut lagi. Dan itu untuk selama-lamanya. Maka hidup yang singkat ini kita gunakan ibadahlah sungguh-sungguh, saudara. Ibadah sungguh-sungguh dan hidup yang benar. Maka kita punya nanti tempat yang bagus untuk selamanya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskan karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi khusus yang hidup menderita di dunia ini, kita punya penghiburan, pengharapan. Gak apa-apa deh, kalau memang aku menderita di dunia, ya kan, disakiti, hidup susah, tetap berdoa. Tuhan itu baik kok saudara. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti tolong kita. Ya, hidup kadang-kadang orang tuh, Pak bosan Pak, doa Pak. Doa kalau nggak jawab Tuhan, doa terus. Kita lihat yang kedua, Yesus menjadi pengantara antara Allah dan kita. Tadi Yesus sediakan tempat bagi kita dan yang ketiga ke surga. Sekarang Yesus menjadi pengantara antara Allah dan kita. Yesus naik ke surga jadi pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus Yesus. Ya. Jadi jelas sekali kalau Yesus naik ke surga, kita bersyukur. Kalau nggak naik ke surga, Yesus masih di Israel terus. Dan yang masuk ke surga, yang kenal Yesus hanya orang Israel, ya kan? Tapi Yesus naik ke surga, ya, Dia turunkan Roh Kudus, dan Yesus di surga menjadi pengantara antara kita dan Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya insennya, dupanya naik, ya kan? Kalau kita berdoa, Yesus pengantara doa kita, ya kan? Kalau kita nggak doa, ya Yesus nganggur, ya kan? Pastikan kita doa terus, saudara, ya, doa, maka Tuhan akan jadi pengantara kita di surga. Ya. Ibrani 8 ayat 1-4. Ini segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Ya, jadi Yesus jadi imam. Dia di dunia menjadi juru selamat, ya kan? Begitu dia naik ke surga, dia ganti jubahnya menjadi imam. Ya, yang duduk di sebelah kanan takhta Allah yang maha besar, yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dan setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Yesus memberikan nyawanya untuk mempersembahkan pada Tuhan. Jadi kalau kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka doa-doa kita juga disampaikan kepada Bapa di surga melalui Yesus. Dia imam besar kita. Maka saat ini Yesus jadi imam kita. Kita harus benar-benar pergunakan dengan baik. Ibadah dengan baik. Ya. Maka ibadah itu kayak kayak ini loh, dupa. Kita berdoa, dupa ini kita doa, ya kan? Yesus sebagai pengantara. Kalau kita nggak pernah doa, ya gimana? Harus doa, saudara. Maka hidup kita terus akan dihubungkan dengan Tuhan. Karena Yesus sebagai pengantara. Ya. Hidup kita doa. Banyak orang susah nggak mau doa. Doa kok nggak jawab-jawab. Doa terus. Saya juga doa, kalau nggak jawab doa terus. Doa terus, saudara. Sampai properti bertahun-tahun, 15 tahun nggak dijawab Tuhan. Doa terus sampai sekarang. Kan banyak properti yang dijual. Ada yang laku, ada yang enggak. Yang belum laku pun saya doa terus. Doa terus. Pasti sampai akhir saya akan doa terus. Ya, jadi kita doa supaya Tuhan akan sebagai pengantara kita di surga.
Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Ya. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi waktu di bumi, Yesus tidak jadi imam. Kenapa? Sudah banyak imam-imam, ahli-ahli Taurat. Dia nggak jadi imam. Dan Yesus waktu naik ke surga baru jadi imam ya. 1 Yohanes 2, 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi saudara, kita sangat bersyukur ya. Kita punya pengantara Yesus. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita akan terus doa kita disampaikan kepada Bapa di surga. Ya. Jadi yang kedua ini ya, Yesus sebagai pengantara antara Allah dan kita. Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku depan manusia, aku juga akan mengakuinya depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya depan Bapakku yang di surga. Ya. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa hidup kita mengaku Yesus depan manusia. Artinya kita tidak boleh menyangkal. Ya, tidak boleh menyangkal Tuhan. Mau kita dihadapan dengan orang-orang yang kasih iman, kita menyangkal. Banyak terjadi demikian. Oleh karena kerjaan kita menyangkal Tuhan. Di dalam perkumpulan teman-teman kita menyangkal Tuhan. Kalau kita menyangkal Tuhan atau mungkin demi uang kita berbuat dosa, kita berbuat jahat, tidak jujur, maka Tuhan tidak akan mengakui kita. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Ini tentang pengantara. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Yesus mengatakan bahwa aku jalan ke surga. Ya, pengantara, tidak ada orang lain. Banyak orang-orang nggak tahu saudara. Kita kadang-kadang dicemooh banyak orang, ya. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus satu juru selamat yang punya surga, Yesus sendiri. Orang lain pada nggak percaya, apalagi orang yang beragama lain nggak percaya. Bahkan ada saudara kita, teman kita juga nggak percaya bahwa Yesus adalah jalan ke surga. Maka kita bersyukur kalau hari ini kita beribadah kepada Tuhan, ya kan? Boleh saat tidur ya, nggak apa-apa, dia tidur dalam kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar saudara mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai kita main-main lagi lah. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi jelas sekali di sini bahwa Yesus menjadi pembela kita. Yang ketiga, ya, Yesus memberikan penolong bagi kita di dunia. Pak, bagaimana Pak kita saat ini di dunia? Kita masih di dunia gimana? Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-20. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, jadi Yesus naik ke surga, dia berdoa, bahkan dia memberikan Roh Kudus yang kita punya sekarang. Ya, kalau Yesus nggak naik ke surga, maka kita nggak punya Roh Kudus. Dia tetap di Israel, di Yerusalem, dan kita tidak punya Tuhan. Maka Yesus naik ke surga, dia turunkan penolong bagi kita. Kalau kita nggak ada penolong, waduh saudara, semuanya akan pasti masuk ke neraka semua. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku dalam kamu. Ya. Jadi
kita punya Roh Kudus saat ini, bahwa kita harus sungguh-sungguh ibadah pada Tuhan. Next ya. Yohanes 16 ayat 7-10. Namun benar yang kukatakan kepadamu apa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini saya katakan, kalau Yesus nggak naik ke surga, kita masih hidup di dalam dosa. Kenapa? Yesus tidak menurunkan Roh Kudusnya. Tapi kalau Yesus naik ke surga, Kudus turun, maka kita diinsafkan akan dosa-dosa kita. Ya, maka kita jangan sampai kita nggak pernah berdoa pada Tuhan. Ya, itulah. Maka kita harus benar-benar mulai rajin untuk baca firman Tuhan, karena Roh Kudus akan menguatkan kita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, ini pesan Tuhan sebelum naik surga, bahwa dia akan selalu ya bersama kita melalui Roh Kudusnya. Amin saudara. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang segera untuk mengangkat kita. Kita siapkan diri kita saudara. Saya kadang-kadang sedih saudara, lihat ibadah ini kadang-kadang kok jemaatnya tambah lama, tambah berkurang. Kok ada masalah pada hilang, ya. Kita doa setiap hari, ya, doa tiap hari untuk jemaat-jemaat Tuhan, tolong si A, si B, si C kuatkan imannya. Jangan ibadah itu hanya untuk melihat seseorang atau lihat gembalanya, jangan saudara. Ibadah itu melihat Tuhan. Di sini saudara akan diajar banyak firman Tuhan. Ya, saudara di sini berbahagia. Banyak firman Tuhan, banyak bimbingan, ayat-ayat banyak dibicarakan. Tapi kadang-kadang kita ibadah itu punya motivasi yang gak benar. Itu yang menjadi kita akan lemah. Kalau kita gak kecewa, gampang kabur. Ada masalah, gampang kabur. Ya kan? Kalau kabur sedih mendingan bawa teman-temannya lagi. Ya. Jangan sampai kita tuh lemah, saudara. Kita diuji melalui ibadah ini, melalui teman-teman kita, ya kan? Diuji. Hidup ini benar-benar susah, saudara, diuji. Jadi ibadah sungguh-sungguh, jangan melihat orang lain, tetangga kita, teman kita, gembala bahkan. Jangan melihat. Maka kalau kita melihat seseorang, ibadah karena melihat seseorang atau gembalanya, kita kecewa, nanti kita nggak beribadah lagi, saudara. Amin, saudara. Kita ibadah dia pribadi demi pribadi ada Tuhan. Jangan sampai kita melihat sesuatu, melihat orang lain. Kita datang ke tempat ini. Kita rugi sendiri, kita nggak akan diangkat ke surga. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini melalui Roh Kudus ya. Jadi jelas sekali bahwa kita harus benar-benar ibadah sungguh-sungguh. Roh Kudus ada pada kita kok saudara. Ya. Memang berat, hidup ini kadang berat. Saya kadang bingung juga loh, jemaat kok tambahnya lama tambah berkurang. Kenapa? Oh jangan tersinggung. Ada dengar salah ngomong, berantem, ribut, ya kan? Kita rugi saudara. Ini benar-benar akhir zaman. Kita harus benar-benar serius kepada Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh. Apapun terjadi ibadah sungguh-sungguh. Ya kan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turunkan supaya kita punya kuasa untuk memberitakan Injil. Ya, kita berapa waktu lalu pernah kan kita ke luar pulau, ke Medan, kemana kita pelayanan terus, ya kan? Waktu itu kita benar-benar punya misi untuk memberitakan Injil, bagi sembako, bagi apa, ya kan? Jadi kita juga harus membawa teman-teman kita ibadah. Jangan sampai kita ibadah masuk surga, ya kan? Tetangga kita nggak masuk surga, anak kita nggak masuk surga, orang tua kita nggak masuk surga, ya. Jadi kita benar-benar menginjil bawa jiwa-jiwa tahun inilah saudara. Kita bawa jiwa minimal satu orang, ya kan? Bawa satu orang atau dua orang, bisa nggak saudara? Ya kan? Tapi kita kadang malas gitu loh. Pokoknya udahlah ke gereja lah, absen deh. Tapi kita nggak pernah bawa orang satu sekali.
Kamu menerima kuasa, ya kan? Menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tapi kita tidak pernah membawa orang, ya kan? Tambah lama, bukannya tambah banyak, ya kan? Tapi kita tambah lama, tambah berkurang. Kenapa kita nggak bawa jiwa bagi banyak orang? Cobalah saudara, kita mulai target ya, kita menjadi saksi bagi Tuhan, ya, berguna bagi Tuhan. Jangan untuk diri sendiri, memang berat, memang berat. Kita doakan tetangga kita, suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita. Ajaklah ke gereja. Dari beberapa tahun lalu, saya ngomong, ayo bawa jiwa, bawa jiwa. Nah, sekarang saya tanya, jiwa mana yang sudah bawa tempat ini? Ayo. Nggak ada kan? Nah, jangan saudara. Mulai kita melakukan perintah Tuhan, bahwa Tuhan naik ke surga, Dia berikan kita kuasa Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi, ya. Artinya kita harus hidup benar, ya. Orang yang kita senang, waduh, kamu kerja di mana sih HOC? Kalau kita jahat, ya, kita jahat sekali, kita hidupnya nggak benar, kamu cepat mana? HOC, waduh sedih saudara, gembala sedih benar, ya. Jadi kita harus benar-benar mulai cari jiwa. Ibu gembala tiap pagi doa terus buat saudara, doa terus, ya kan? Didoain semua satu-satu, ya kan? Jadi kita juga harus berdoa juga, Tuhan, beri aku 1 jiwa tahun ini. Target 1 jiwa minimal tahun ini. Maka 1 jiwa tahun ini penuh, ya kan? Tapi kita nggak pernah mau melakukan perintah Tuhan menjadi saksi. Kita sering ke penjara-penjara juga kan? Tapi kita tergantung yang diundang oleh Pak Heru, kita datang, ya kan? Yang terakhir, Matius 10:7-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, ya kan? Jelas sekali perintah Yesus apa? Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tarikanlah orang kusta, usirlah setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi jelas sekali kita harus pergi. Saya juga demikian, kalau diundang, Pak, ini ada orang saudara sakit, saya datang. Ya kan? Kemarin Ibu Ocen, mana Ibu Acen, ya kan? Adiknya ya itu yang sakit ya? Hah? Kakaknya apa adiknya tuh? Adiknya ya? Pak, bisa nggak doain? Saya langsung berangkat lah. Papanya Albert ya, juga kita doain. Nah, kita pernah nggak ada orang sakit itu loh. Jadi, siapapun yang sakit kalau kita dipanggil, kita doain. Apalagi dulu COVID. Waduh, ngeri saudara. Zaman COVID, banyak yang sakit. Saya ke rumah sakit doain orang. Kemarin doain orang. Sampai pendeta terkenal ngomong, Pak Budi jangan doain orang sakit. Nanti Pak Budi tertular COVID. Nanti mati malahan loh. Oh nggak apa-apa. Saya nggak takut Pak. Saya tetap doain orang sakit. Sama Ibu Ida kan. Saya doain orang sakit. Bener Pak Budi nggak takut mati. Nggak takut kena COVID. Enggak Pak. Kalau gitu aku kirim ya. Jemaatku kalau sakit Bapak datang ya. Silakan. Bapak bilang cepat sakit saya akan datang. Tapi nggak kasih akhirnya. Sering tuh pendeta terkenal ngomong gitu, Pak jangan doain sakit, Bapak jangan harus berhenti untuk datang sakit, doakan jangan. Ini rawan, banyak pendeta mati. Tapi saya bilang enggak, tetap doakan sakit. Memang kita juga kena COVID, 2 kali lagi kena COVID. Tapi aku nggak masalah. Kalau kena COVID mati sudah. Yang penting waktu kena COVID kita lagi menginjil. Jangan lagi kita lagi di bar, nggak boleh kan? Lagi hura-hura kan? Hah? Lagi di bimat, nggak boleh. Nggak boleh. Kita kalau mati sebaiknya di mimbar, lagi pelayanan ya kan? Lagi pelayanan makan, kedondong mati, nggak masalah. Tapi kalau kita matinya di kafe, di bar, di bimat, itu saya nggak tahu bimat mana kan? Jadi itu celaka kita, nggak terangkat ke surga. Maka waktu COVID saya paling sering doain orang. Walaupun saya sendiri kena 2 kali COVID. Saya waktu itu COVID, kena yang terakhir mau ke ini gerah kedua ya. Penuh. Kemana-mana penuh. Akhirnya ya udahlah Tuhan, aku di rumah aja lah, mati sudahlah. Bener. Kalau di Pondok Indah, di Puri itu nunggu lama juga. Pak nggak bisa Pak, kalau di sini Pak nunggu. Itu aja banyak pasien di hall, di luar, di lobi banyak sekali. Jadi ditolak mana-mana, akhirnya udahlah. Aku di rumah aja. Mati udah, nggak apa-apa lah.
malah hidup saudara. Begitu udah mati ya Tuhan, nggak apa-apa Tuhan, ini udah berusaha. Ya kan kita mengejar kemana-mana. Akhirnya ya sudah. Akhirnya kita di rumah doa malah sembuh. Kedua kita ke pulau mana itu? Sama Pak Arisong itu, pendeta itu. Sama Bu Ida, berempat. Pak Arisong sama istrinya sama Bu Ida. Pergi ke pulau kecil di mana itu lupa aku, di NTT nggak salah. Di NTT ada pulau kecil lagi itu. Lah, saya nggak fit naik perahu ke pulau kecil lagi, dari NTT pulau kecil lagi, kehujanan. Nah, perahu sana kan orang sana kuat-kuat, perahu nggak ada atapnya, nggak ada apa-apa, hujan tenang aja, gini aja. Ya saya kan orang kota, kena hujan, angin. Aduh saudara, begitu saya pulang di bandara, saya dites positif kena COVID. Pak Haris sama istrinya aman, saya garisnya kenceng 2. Bu Ida bilang, Pak, salah nih Pak. Udah bilang lagi tes packnya. Bilang lagi tesnya, kenceng juga 2. Akhirnya kita berdua sama Bu Ida di pulau. Ya, nggak usah keluar. Karena peduli lindungi ya itu ya. Minimal 10 hari baru negatif kan. Itu masih positif. Padahal cuma capek aja. Hanya sekedar capek, meriang. Itu positif banget. Akhirnya si dia tepusin, kirim dong tes pack. Dikirim masih 10 tes pack kan. Sampai ke hotel, saya tes 2 hari kemudian itu negatif. Tapi nggak bisa karena di HP peduli lindunginya sudah negatif kan, sudah positif. Jadi saya tes secara fisik pakai itu berkali-kali selalu negatif. Waktu itu hanya meriang saja, tapi kalau peduli lindungi kalau udah negatif ya sudah 12 hari tunggu. Ya di sana saya kirim pancingan, kita mancing sono. Tapi ya nggak dapat juga kan. Jadi di situ kita kena COVID 2 kali. Jadi zaman COVID kita tetap pelayanan, tetap kita menginjil di mana-mana. Nah, kita harus melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi kalau kita risikonya mati sudah, jangan mati di bar, saudara. Matinya pelayanan itu bagus ya. Matius 28 ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Senantiasa. Yesus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Jadi maka kita tuh benar gampang saudara. Carilah satu orang murid untuk dibawa ibadah. Kita kadang-kadang males. Nggak usah lah Pak. Yang penting aku selamat. Jangan saudara. Ya. Jadi saudara harus mencari jiwa mulai hari ini. Bawa juga mungkin Mama Elsa itu yang kemarin dibaptis kan, ajak ibadah. Ajak ibadah. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita nggak ajak orang ibadah sama-sama kita, nanti kita naik surga, teman kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita nggak masuk surga, kita nyesel saudara. Maka aku ida saya doa untuk Cynthia, untuk Stephen, untuk Leo, untuk cucu, untuk Andre, untuk jemaat semua doakan satu-satu, detail satu-satu. Ya. Maka kalau punya masalah, kasih ke Ibu Ida suratnya. Pasti doakan tiap hari. Ya, tapi harus kita juga ibarat juga kan, you will be my witness ya. 1 Korintus 9 ayat 16-17 ya kan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus saja ngomong loh, kalau aku nggak menginjil, aku celaka. Celaka saudara. Ya. Jadi kita harus benar-benar saudara mulai membawa jiwa menginjil. Ya kan? Saya senang kok, paling senang diajak orang untuk, kalau diajak orang, diundang orang untuk doa orang sakit. Aku paling senang. Karena orang sakit itu udah pasti disuapnya mau. Percaya Yesus ya? Iya. Dibaptis ya? Iya. Paling gampang. Ya benar loh. Demikian kan kita orang sakit, ya kan orang sakit sehat, dia lupa lagi sama Tuhan. Maka paling enak itu doain orang sakit. Kalau dia pasrah. Tapi harus bimbing. Harus benar-benar dia percaya Yesus. Jangan waktu sakit saja. Ya kan? Dibimbing, ya kan? Jadi kalau kita nggak beritakan Injil, artinya kita, kata Paulus, celakalah aku. Jadi kalau kita dah terima keselamatan,
tidak jadi saksi, tidak beritakan Injil, kita celaka, saudara. Ya. Jadi ini banyak kursi-kursi kosong di gereja ini, ya bertahun-tahun kosong. Tugas saudara untuk membawa jiwa, beritakan Injil. Tahun ini sudah target diri sendiri, minimal saya bawa anak saya, orang tua saya, atau siapa, minimal 1 orang, bawa 1 orang. Ini udah akhir zaman, maka kita akan sudah memenuhi berita Tuhan. Ya, tim musik siap? Yesaya 6 ayat 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saatku, inilah aku, utuslah aku. Ya. Jadi kita berdoa, Tuhan utuslah aku. Kepada siapa aku harus menginjil? Kepada siapa aku harus beritakan firman-Mu, mendoakan. Ya. Ingat saudara, waktunya sudah sangat singkat. Apa yang sudah lakukan untuk Tuhan? Apakah sudah menjangkau jiwa? Jadi saksinya? Aku rasa kita belum semua. Karena saya lihat banyak bangku-bangku kosong. Loh, kok nanti dulu saya. Loh, belum nih. Jangan dulu ya. Jadi saudara, kita harus benar-benar punya semangat ya dalam hidup ini untuk mendakwahkan Injil. Ajak teman-teman ke gereja lah. Tahun ini target. Tuhan, tahun ini beri aku 1 nama atau 2 nama yang akan aku follow up. Ya, untuk dibawa ke gereja. Supaya saudara melakukan perintah Tuhan. Udahlah yuk, enggak apa-apa.